Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Semangat? Bapak pengen tahu apa sih? Pengen denger tepuk semangatnya pada hari ini. Tepuk semangat. Apa semangat kelasnya? Alhamdulillah. Baik, tapi sebelum Bapak mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan semuanya bisa berjalan lancar. Baik, ya, tapi sebelum Bapak mulai, Bapak ingin berikan pertanyaan kepada kalian. Ya, temanya masih seperti kemarin. Nah, ini Bapak pertanyaan supaya kalian dapat mengingat dan lalu dapat meneruskan pembelajaran dan kita dapat meneruskan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar yang menyambung kemarin, yaitu kalimat ajakan dan himbauan. Bapak tanya sekarang, pernah nggak kalian mengajak teman atau adik untuk melakukan sesuatu atau untuk mengajak bermain? Pernah nggak? Pernah nggak ngajak teman, adik, kakak untuk bermain? Nah, lalu pernah nggak kalian diajak teman untuk bermain bersama? Nah, ada yang pernah? Ada yang tidak pernah? Pernah. Pasti pernah diajak teman, yuk kita main gimana? Ya, mungkin kamu diajak kakak, ya. Nah, pertanyaan dari Bapak, kalau kita mengajak adik atau kakak kita untuk bermain, kalimat pertamanya apa? Ayo. Betul. Kalimat pertamanya biasanya ayo. Itu untuk kita mengajak. Biasanya, ayo kita main ke taman yuk. Gitu. Apa? Contohnya? Oh iya. Seperti contoh, kamu punya teman namanya Budi, ayo kita main yuk, gitu loh. Atau Budi, main yuk, gitu. Ada kalimat yang mengajak di situ. Nah, kalimat pertama biasanya kita gunakan untuk mengajak orang bermain atau teman bermain, yaitu ada kata ayo. Terus ada kata apa lagi? Kalau yang diajak banyak lebih dari satu, biasanya kita pakai kata apa? Mari. Ya. Nah, kata dua itu adalah kalimat ajakan seperti ayo dan mari. Nah, fungsi dari kalimat ajakan itu apa sih, Pak? Nah, kalimat ajakan dan himbauan fungsinya ya sama. Kalau kalimat ajakan itu kan mengajak, ya. Mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Apa? Sesuatu. Ini kita ngajak nih. Pasti dengar kalimat ajakan nih. Lebih spesifik ya. Kalau ini kan fungsinya. Ini fungsinya. Nah, tapi pengertian dari kalimat ajakan apa? Seperti yang sudah Bapak bilang kemarin, pengertiannya apa kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Tapi melakukan yang baik atau yang buruk? Yang baik. Sesuatu. Contohnya apa? Pergi bermain. Pergi belajar. Ya, pergi apa lagi? Sekolah. Pergi untuk mengaji. Ya, pergi ke rumah teman. Itu kita mengajak. Nah, contohnya, di sini pengertian dari kalimat ajakan adalah mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu tentunya yang baik. Ya, kita jangan mengajak teman, adik, kakak pada perbuatan yang buruk. Ya, kalau bisa seperti itu. Tapi kalimatnya adalah pengertiannya adalah
mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang baik. Sesuatu apa? Yang baik. Coba, ayo kita baca sama-sama. Pengertian kalimat ajakan adalah untuk yang baik. Contohnya dari kata ayo. Oke, saya mau bertanya nih, bisa nggak kalian buat kalimat yang mengajak dari kata ayo? Angkat tangannya. Aska, buat kalimat ajakan dari kata ayo. Kurang keras. Ibam, ayo kita main ke taman. Boleh. Tapi kalau bisa ayonya di depan. Biasanya seperti itu kalau mengajak, ya. Ya, coba Kaisa buat kalimat dari kata ayo, kalimat ajakan. Ayo berangkat ke sekolah. Oke, bisa. Satu lagi. Yang keras, yang suara keras. Siapa yang keras? Ayo ke taman main. Oh, apa? Ayo deh kita ke taman main. Ya, ayo deh kita ke taman main. Kurang lengkap. Ada yang kurang lengkap. Siapa yang keras? Ayo kita bersihkan lingkungan. Ayo kita bersihkan lingkungan. Boleh Bapak tulis ya. Punya siapa? Ayo kita bersihkan lingkungan. Ini mengajak gak nih? Mengajak berarti ini kata ayo. Ya, kita mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik. Sekarang dari kata mari. Lain kata ayo kita buat kata mari. Ya, mari. Yang belum buat contoh silakan. Nanti Bapak tanya apa contohnya. Siapa yang belum? Ya, oke. Hobi Pak. Kita dengar nih dari contoh kedua dari kalimat ajakan yang kata pertamanya mari. Ayo, silakan Hobi Pak. Mari. Dari tadi ayo udah. Kata mari. Ada yang bisa? Udah. Yang belum? Ibam. Bapak kasih waktu 10 detik untuk mengatakan udah. 10 detik untuk membuat contoh dari kata mari. Yang belum, yang lain kan sudah. Ayo udah tadi kalian. Yang mari, yang belum. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ya, Ibam. Kita dengar kalimat contoh kalimat ajakan dari kata mari. Silakan Ibam. Kata pertamanya mari dulu. Kata mari dulu. Betul. Ya. Ya, Saka. Mari kita pergi ke masjid. Tuh. Mari kita pergi ke masjid. Bapak tanya nih. Kata mari yang tadi diucapkan, contoh kata mari yang dikatakan oleh Saka itu perbuatan baik enggak? Perbuatan baik. Itu termasuk kalimat apa? Ajakan. Ya. Paham ya? Nah, coba Bapak minta satu contoh lagi. Siapa yang kira-kira belum? Nada. Kau paling depan. Nada, paling depan. Sebutkan contoh-contoh dari kata kalimat ajakan dengan kata mari. Mari, coba. Seperti kamu sama kakak kamu. Mari. Nah, mau jajan kah, main kah, makan kah, minum kah? Kan bisa dari kata mari. Mengajak. Ya, apa? Mari kita memasak. Mari kita memasak. Kalimatnya sederhana ya. Kalimatnya sederhana. Yang pendek-pendek aja. Mari kita memasak. Oke. Nah, inilah contoh dari kalimat ajakan. Nah, lihat dari fungsinya. Kalimat ajakan ya dan himbauan, nanti kita pelajari himbauan. Ini berfungsi untuk mengajak. Kalimat ajakan itu fungsinya untuk mengajak. Kalimat ajakan berfungsi untuk mengajak. Sekarang yang kedua, kalimat himbauan. Nah, Pak, himbauan itu apa ya Pak ya? Himbauan itu apa? Nah, lihat di sini. Kita lihat dari fungsinya. Tadi ajakan itu mengajak. Kalau himbauan itu artinya menghimbau atau menasehati.
atau memberi saran, mengingatkan. Jadi himbauan itu kalimat yang mana Bapak Jos mana ya? Iya. Boleh Bapak hapus ya? Bapak hapus ya. Oke. Tadi kalimat ajakan, sekarang kalimat himbauan. Kalimat himbauan itu apa sih Pak? Himbauan. Nah, ini sering kita dengar nih, ya. Dihimbau kepada adik-adik untuk tertib dalam mengantri. Nah, dihimbau untuk semua murid memakai seragam sesuai dengan jadwal. Seperti itu ya. Nah, kalimat sederhananya adalah, nanti Bapak kasih contoh. Nah, pengertiannya apa nih Pak kalimat himbauan? Sama seperti kalimat ajakan, ada pengertiannya. Ajakan dan himbauan itu ya sesuatu yang mengajak seseorang atau mendorong seseorang. Kalimat himbauan di sini adalah kalimat yang memberi saran, atau himbauan. Lihat di sini. Fokus di sini. Nanti ada pertanyaan buat kalian ya. Sama coba kasih contoh. Kalimat yang memberi saran kepada seseorang untuk mengikuti. Sama juga. Mengikuti atau menjalani. Tapi di sini bagus. Kalimat himbauan adalah kalimat yang memberi saran kepada seseorang untuk mengikuti. Contoh, dengan kalimat apa atau dengan apa contoh kalimatnya? Biasanya itu diakhiri kata apa di buku? Diakhiri kata apa? Coba kita lihat. Ya. Ada yang bisa menyebutkan? Diakhiri kata apa? Kata ya. Bukan kata seru tapi diakhiri kata lam. Katalah. Nih. Kalimat himbauan, yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kalimat himbauan, kalimat yang memberi saran kepada seseorang untuk diakhiri kata ya. Nah, himbauan atau sarannya atau pesannya, saran dan pesan ya. Saran dan pesan. Ingat ya, ada saran, ada pesan. Nah, ini kalimat himbauan. Biasanya diakhiri kata lah. Contoh, kamu punya kebiasaan ya di rumah kamu ada tumbuhan. Coba Bapak tanya, ada nggak yang punya tumbuhan di rumah? Ada nggak yang punya tumbuhan di rumah? Coba sebutkan satu. Yang Asia, kamu punya tumbuhan apa di rumah? Atau pernah lihat tumbuhan apa di rumah? Tumbuhan apa? Tanaman apa? Daun-daun apa? Ada nggak yang di rumah punya pot di rumah kemudian disiram? Nah, pernah nggak disuruh oleh orang tua kalian? Pernah nggak? Pernah nggak disuruh? Bapak tanya, pernah nggak kalian lihat ibu kalian membersihkan rumah? Menyapu lantai? Nah, suatu saat ibumu berhalangan, ibumu pergi, kemudian biasanya menyuruh siapa? Kita. Nah, menyuruh kakak atau adik. Coba buat kalimat dari kata ini, coba ya. Membersihkan sapu titik-titik kamarmu. Kalimat himbauannya apa? Pakai kata apa di akhirannya? Pakai kata apa akhirannya? Sapulah, betul. Sapulah kamarmu. Nah, ya. Coba kita lihat di buku. Yuk kita lihat di buku. Berikan contoh kalimat himbauan. Rawatlah tanaman ini. Ingat ya, biasanya kalimat himbauan itu
atau kalimat yang mendorong itu, menyuruh itu diakhiri dengan tanda baca seru. Ya, ditekankan dengan tanda seru karena menyuruh, mengingatkan, ya, memberi pesan. Contoh yang kedua apa? Baca 3, 2, 1. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Ketiga, Hadirilah kampanye peduli lingkungan. kata pertama rawatlah. Kalau rawat itu berarti tanamannya diberi apa? Air dirawat. Air. Disiram air. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti sampahnya kita buang, kita simpan, atau kita biarkan begitu saja? Kita buang. Contohnya apa sih kalau sampah di rumah? Sampah plastik. Gitu ya. Enggak, sampah di rumah. Kamu pernah nggak beli makanan di warung, cemilan di warung, kemudian makan di rumah? Pernah nggak? Pernah. Kamu seneng nggak kalau ada adik kamu makan cemilan terus sampahnya di depan mata, didiemin aja begitu? Seneng nggak? Nah, biasanya yang kamu himbau kepada adikmu apa? Ya, pakai kata buanglah, akhirannya lah. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Ya, kemudian satu lagi, ya. Kalau kita mau ujian, kita mau ulangan besoknya, ya. Terus ibu kita udah tahu nih kita bisa mengulangan. Biasanya yang dihimbau oleh ibu kita kepada kita apa? Belajar lah, karena besok ujian. Sekarang Bapak kasih pertanyaan buat kalian. Yang depan, kata himbauannya adalah ketika kita bagaimana kita mau berangkat sekolah. Biasanya yang dihimbau atau kita mau pergi nih. Biasanya kita pergi ke sekolah, pergi main, pergi ke pasar, ya. Biasanya ibu kita menghimbau apa? Silakan. Biasanya kalau kita mau main ke rumah teman atau kita mau main kemana saja ke sekolah, biasanya yang dihimbau oleh ibu kita, orang tua kita, biasanya kata-kata apa? Diam dulu. Ya, Bapak kasih waktu 10 detik untuk berpikir. Silakan. Ya, biasanya apa? Kalau kita mau ke rumah teman, sekolah, orang tua biasanya ngomongnya apa? Kalau kita mau pergi, biasanya orang tua himbauannya, pesannya apa pada kita? Ayo, siapa? Nanti dulu kasih bapak waktu. Bapak kasih waktu berapa detik? Ya. Silakan. Yang tahu kata himbauan atau pesan dari ibu kita ketika kita mau keluar rumah. Ya. Angkat tangan yang sudah jawabannya. Ya, Aska apa? Ya. Iya, betul. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan yang keras. Bu, saya mau ke rumah teman hari ini karena sudah janji. Oh gitu ya, iya. Boleh ya Bu? Ya udah boleh. Tapi hati-hatilah di jalan. Seperti itu. Ya, pasti ada kata hati-hatilah. Ya. Nah, di sini penting kita dengar himbauannya. Himbauannya apa? Hati-hatilah. Ini himbauan. Ini berarti pesan atau himbauan yang mendorong kita untuk melakukan himbauan tersebut. Contohnya apa tadi? Tadi apa sekarang tadi? Hati-hatilah. Ah, ini. Sama, jadi fungsinya kalimat ajakan dan himbauan adalah berfungsi untuk mengajak dan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya diakhiri tanda baca, yaitu tanda seru. Tahu tanda seru? Tanda seru seperti ini. Bapak tanya, ini tanda apa? Ini tanda apa? Ini tanda apa? Ini tanda apa? Ini tambahan dari Bapak. Nah, ini kalau ada kalimat yang bertanda ini berarti tanda apa ini? Tanya. Kalau ini? Koma. Yang ini? Kolom tertutup dan kolom terbuka. Kalau ini apa? Ini baca. Titik, betul. Nanti ya. Oke. Udah paham belum sampai sini? Ya, sekarang Bapak kasih tugas buat kalian, coba Bapak tes ya. Ya, Bapak tes ya. Diskusi dengan
temannya. Ya, diskusi dengan boleh satu orang, boleh berdua. Ya. Enggak gini. Aska dengan Ibam, Radik dengan Saka, Kopipa dengan Nada, Dafa dengan Kalisa. Boleh sendiri, boleh berdua. Silakan. Ya, boleh sendiri. Boleh. Nomor 1. Buatlah kalimat dari kata ajakan. Kalimatnya pendek aja ya, jangan terlalu panjang ya. Dari kalimat ajakan, Ya, buatlah 1 kalimat ajakan ya, dari kata ayo. Ya, ayo. Boleh bermain. Cluenya adalah ajak bermain. Ya dari kata ayo. Kemudian ajak makan, ajak jajan. Oke ya. Nanti sekali Bapak kali ini mau lihat tulisan kamu. Ya Bapak mau lihat tulisan kamu. Cluenya nih, ajak bermain, ajak belajar. Ya. Ajak belajar. Ya itu. Ini dulu nih. Ada ajak bermain, ajak kita untuk makan, ajak kita untuk belajar, ajak kita untuk mengaji. Bukan mengaji. Apa? Sekolah. Silakan buat. Oke. Silakan. Pertama kalimatnya apa? Ayo ya. Ingat ya, ayo. Ya, ayo. Boleh adik, boleh kakak, boleh teman, ya, boleh saudara. Pakai kata ayo pertamanya. Ayo. Ya, gitu ya. Mengajak. Ya. Silakan. Ayo, buat nanti Bapak periksa satu-satu. Oke. Aku tahu. Sudah, Pak. Sudah. Nanti dibacakan ya. Oke. Sudah. Ibam sudah Ibam? Ya. Diomongin aja. Iya, diomongin aja. Oke. Ya. Baik, kita mulai dari kelompok. Oh ini dia. Oke. Yuk lanjutkan. Ya sudah. Ya, lanjut ya. Ya. Sudah itu aja. Ada yang sudah katanya. Wow, cepat sekali ya. Paham ya? Apa itu kalimat ajakan, kalimat himbauan? Ajakan dan himbauan itu berfungsi sama. Ajakan untuk mengajak, kalau himbauan itu untuk mendorong. Ya? Ayo, kakak, ayo, adik, ayo teman kita main ke taman yuk. Tapi kamu buat kalimat yang lain, ya, kalimat yang lain. Bermain di mana? Ayo main, kan? Ayo makan, ayo belajar, ayo sekolah. Ini ada Bapak udah kasih toolnya ya. Ya kalian tambahkan kalimatnya aja. Ayo adik, kita bermain di. Ayo adik kita main. Apa nih di rumah nih yang bisa kalian lakukan bersama teman atau adik atau kakak? Di rumah biasanya main apa? Kalimatnya dengan kata ayo pertama, ya. Ya baik. Yang sudah angkat tangannya. Oke. Rajin, yang keras rajin. Ya kamu sudah buat kan? Ya contoh dari kalimat ayo. Ya oke. Yang keras. Ayo kakak kita main yuk. Betul. Oke. Oh. Kita Pak. Aku Pak. Ya, Ibam. Kalimat ajakan dari kata ayo. Ayo kita bermain bola. Ayo kita bermain bola. Ada yang bermain bola? Suka hobi bola? Nah, ayo kita bermain. Betul. Oke. Lanjut, siapa kira-kira yang mau jawab? Ya, Pak. Ayo Pak. Buat dari kata ayo. Ayo teman kita main sama dengan rajin. Boleh. Nada yang keras. Pak bisa. Nanti pasti bisa.
Ayo kita bermain di taman. Seperti contoh bapak loh. Ya. Ayah Mame. Kaisa. Dengan kakak misalnya. Sama. Ayo kita bermain berdapa. Harus sarapan sebelum sekolah. Ayo kakak. Kamu ngajak siapa? Kakak dong. Ya kan coba. Gunakan kata kakaknya yang keras. Ayo kakak kita sarapan sebelum sekolah. Ayo kakak, kita sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Betul, tepuk tangan dong untuk kita semua. Sekarang buat kalimat yang kedua. Tadi kalimat ajakan, sekarang kalimat himbauan. Kita lihat di sini pengertiannya. Kalimat himbauan adalah kalimat yang memberi pesan atau saran atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, untuk melakukan sesuatu. Apa akhirannya? Yaitu diakhiri dengan kata lah. Oke, Bapak buat clue-nya ya. Apa nih kata-katanya nih? Ya, buat contohnya dari kata-kata cuci lah. 1, 2, bantulah. Nah. Apa? Oke, lalu Dan kata apa? cucilah, bantulah. Kemudian Apa ya? ya, ini kalimat ajakan. Yang kedua sekarang kita belajar contoh kalimat himbauan. Oke. Nah, kalimat himbauan diakhiri dengan kata lah. Nah, Bapak sudah buat nih, cucilah, bantulah. Kalian tinggal buat lagi, lengkapi kalimatnya. Ya, sesuai dengan clue yang Bapak berikan. Ini ada kata cucilah, bantulah. Nah, kalian belajar untuk membuat kalimat. Jadi diharapkan kalian buat kalimatnya sesuai dengan clue-nya. Di sini ada perbuatan cucilah. Himbauannya apa? Bantulah. Biasanya himbauan apa lagi? Hati-hatilah. Ya. Hati-hatilah. Ingat ya, di akhir kalimat usahakan dikasih tanda seru. Ya, di akhir kalimat dikasih tanda seru. Ya. Kemudian yang 4, ada masukan nggak? Apa nih yang keempat? Ada pertama cucilah, bantulah, hati-hatilah. Ada nggak yang keempat? Yang terakhir. Apa nih yang biasa kalian dengar nih? Naiklah. Oke, naiklah. Ya. Kita yang bantulah. Ya boleh, silakan pilih satu aja ya. Boleh diskusi, boleh masing-masing. Naiklah. Oke, ingat ya, diakhiri tanda seru. Silakan. Yuk, mau ngasih waktu berapa detik? Kita sudah, Pak. Sudah? Tunggu yang lain. Ya. Bapak pengen tahu nih mana yang kalimatnya lengkap, kalimatnya sempurna. Ya. Boleh cucilah. Nah, ini contohnya ya. Bantulah, hati-hatilah, naiklah. Ya, pilih satu aja. Ya, pilih satu. Mau cucilah boleh? Ya, itu kalimat himbauan. Ya, buat satu kalimat aja, ya. Ya, itu dong. Biasanya yang dicuci apa? Di rumah apa? Nggak hanya baju kan, apalagi. Oh, baju kita nggak mungkin cuci baju anak-anak. Ya, biasanya, betul. Kita habis makan nih untuk meringankan orang tua kita. Habis makan, meringankan orang tua kita. Nah, tadi dibilang sama Saka, apa itu? Nah, ya silakan dibuat. Bapak minta ya sesuai dengan himbauannya ya. Ya, Kalista sudah, kemudian siapa lagi sudah? Saka sudah. Bapak? Sudah. Ya, oke. 5 detik lagi. Ya. 5 detik lagi. Ya, baik. 1, selesai. Ya, kita mulai. Iya.
Baik. Udah pandainya. Ya, siapa pertama yang bisa menjawab? Ya, Saisa. Saya Pak. Cucilah tanganmu sehabis. Makan. Nah, habis makan. Lengkapi. Aku sih tahu. Ada? Mama, Pak Ibang? Ibang. Banyak ular ibu menjemur baju. Bantulah ibumu menjemur baju. Boleh. Kalimat himbauan. Saya suka. Asalnya. Berhati-hati. Mana kalimat lainnya? Berhati hati saat bermain. Betul. Saka. Lama. Kalau Rajik. Cuci mobil lah. Wow, Rajik punya mobil ya. Cucilah mobil. Cucilah mobil. Oke. Berhati-hatilah di jalan. Berhati-hatilah di jalan. Apa? Hati-hatilah saat melangkah di jalur Transjakarta. Wow, luar biasa. Iya, baik. Iya, baik. Iya, baik. Tadi sudah diberikan contoh masing-masing. Semuanya baik, semuanya bagus. Bapak tanya lagi. Paham nggak dengan kalimat ajakan dan himbauan? Paham. Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak. Himbauan adalah kalimat yang memberi pesan atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada yang tanyakan? Nah, setelah ini Bapak akan memberikan tugas pada kalian di rumah untuk membuat kalimat masing-masing 3 kalimat ajakan dan 3 kalimat himbauan. Ya, karena ditentukan besok di meja Bapak. Itu saja Bapak sampaikan. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Baik, kita tutup pelajarannya dengan kata alhamdulillah. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.